Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah di malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan Islam, kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa istiqomah melakukan ibadah-ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu di antaranya kita telah menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah pula. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama kita, dan kaum muslimin khususnya kita yang berada di masjid ini. Mudah-mudahan kita selalu menjaga ajaran-ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan tadi, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji kitab Sahih At-Targhibi Wat-Tarhibi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kitab ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, yaitu membahas tentang hadis-hadis sahih. Ini sama dengan arba'in Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis sahih. Bedanya kalau arba'in An-Nawawiyah hanya sekitar 42 hadis. Kalau ini Bapak Ibu sekalian ada 6 jilid kalau dalam versi Indonesianya. Kalau versi Arabnya itu ada 3 jilid. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu jilidnya itu 500-an halaman. Ya. Jadi sebagaimana pekan sebelumnya saya sampaikan, menuntut ilmu itu jangan kejar selesai. Ya, jangan kejar selesai. Kami pernah belajar para syekh, salah satu syekh, kita belajar hadis yang sama ke syekh yang lain. Ya, jadi hadisnya Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari, di tempat yang lain itu juga. Dan memang anjurannya para ulama kita, ya sebagaimana kita dianjurkan untuk sering mengulangi Al-Quran, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sering kita mendapati biasa para penuntut ilmu yang cepat bosan dengan menuntut ilmu dan mengatakan bahwa ilmu yang dikaji itu saja. Ya, padahal kalau ditanya tentang hukum, tata cara juga tidak bisa menjawab. Berarti ilmu yang itu saja juga belum dipahami. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, para ulama kita menuntut ilmu itu puluhan tahun Bapak Ibu sekalian sampai menjadi seorang ulama. Tidak ada yang instan, ya. Tidak ada yang instan. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, yang kita perlukan dalam menuntut ilmu adalah kesungguhan dan kesabaran. Ya, kesungguhan dan kesabaran. Terkait dengan kitab yang akan kita bahas ini, insya Allah itu memuat hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 1999. Iya, jadi masih baru-baru Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kitab ini yaitu menerangkan hadis-hadis tentang motivasi beribadah. Ya. Itu namanya at-targhib, anjuran-anjuran. Kemudian at-tarhib itu ancaman-ancaman. Itu tarhib. Jadi ancaman meninggalkan ibadah.
Kalau at-targhib adalah anjuran melakukan ibadah, kemudian janji pahalanya seperti apa, lalu hadis itu memotivasi kita untuk meningkatkan ibadah tersebut. Jadi kalau dilihat tema-temanya nanti Bapak Ibu sekalian, itu tidak jauh beda dengan tema-tema tauhid dengan fikih. Ya. Nah, salah satu di bab pertama nanti yang akan dibahas itu adalah Kitabul Ikhlas. Kitab Ikhlas, kitab sunnah, kitab ilmu, kitab taharah, kitab sholat. Tetapi yang akan kita bahas bukan seperti di Fiqhul Muyassar. Kalau Fiqhul Muyassar itu tata caranya. Adapun dalam kitab ini keutamaannya. Jadi kalau dalam Fiqhul Muyassar, karena saya lihat ada juga Fiqhul Muyassar, Ustaz ya. Dalam Fiqhul Muyassar itu tata cara sholatnya, tata cara sholat nafilahnya, tata cara puasanya, dan tata cara hajinya, zikirnya, doanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun walaupun temanya sama, yaitu kitab taharah, kitab sholat, ya, apalagi sholat sunnah, sholat Jumat, sedekah, puasa, Idul Adha, Idul Fitri, bukan tata caranya yang akan kita bahas, tetapi keutamaan melakukannya. Kenapa kita harus melakukannya? Apa yang memotivasi kita harus melakukannya? Karena Bapak Ibu sekalian, manusia itu, saya ulangi lagi, sifatnya harus dimotivasi. Harus dimotivasi. Ya. Seperti kalau ada orang yang bekerja, kalau digaji dengan tidak digaji itu akan berbeda bekerjanya. Betul ya, berbeda itu. Ya. Gajinya juga kalau tingkatannya berbeda juga akan berbeda hasilnya. Ada yang digaji 1 juta, pekerjaan yang sama digaji 2 juta. Maka hasilnya juga akan berbeda terkadang. Intinya sifat manusia itu pada umumnya seperti itu. Adapun ada juga yang tidak seperti itu, tapi itu kecil. Itu kecil Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita itu bukan tanpa ganjaran pahala. Bukan tanpa ganjaran pahala. Dan inilah salah satu yang memotivasi kaum muslimin untuk melakukan setiap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Setiap kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Begitu juga dengan tanpa alasan Allah Subhanahu wa taala melarang kita suatu perbuatan. Allah melarang kita makan babi, Allah melarang kita untuk berzina, melarang kita mencuri, melarang kita dan seterusnya. Bukan tanpa tujuan, tetapi ada ancaman dan ada balasan dari ancaman itu. Ancamannya kalau melakukan ini, seperti ini balasannya nanti pada hari kiamat. Bahkan banyak balasan-balasan baik yang baik maupun yang buruk itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Seperti balasannya orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini urusannya di dunia. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini urusannya di dunia. Siapa yang taat, siapa yang beriman, siapa yang muhsin, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan keluar dari setiap masalah-masalahnya. Ini di mana? Di dunia, sebelum di akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini di mana? Di dunia. Maka banyak balasan-balasan yang Allah langsung berikan di dunia sebelum meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan kenapa di dalam versi Arabnya hanya 3 jilid, sedangkan di versi Indonesianya ada dalam versi Indonesianya hanya ada 6 jilid, dalam versi Arabnya ada 3 jilid, karena ada muatan-muatan yang berbeda. Contoh misalnya di jilid 1 di sana kita hanya mengkaji sekitar 500 halaman itu hanya 5 kitab. Yang pertama kitab Ikhlas, Sunnah, Ilmu, Taharah, Sholat. Sedangkan pada jilid pertama dalam versi Arabnya itu ada 10. Selain yang 5 tadi itu ada kitab sholat sunnah, kitab sholat Jumat,
kemudian kitab zakat atau sedekah, kemudian kitab puasa dan sholat id dan udhiyah. Itu masih di jilid 1 ya. Sedangkan 5 itu berikutnya sudah masuk di jilid 2 di versi Indonesianya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kitab ini Bapak Ibu sekalian memuat tentang motivasi kita beribadah. Nanti kita akan sebutkan ada beberapa kisah. Insya Allah malam ini kita hanya membahas satu kisah, ya, satu hadis, ya. Dan ada beberapa hadis yang sama, ya, dengan hadis yang pertama. Dan kalau di dalam kitab Arba'in kita meminta supaya Bapak Ibu menghafal, kalau ini tidak perlu dihafal, difahami saja. Apalagi kitab yang pertama Bapak Ibu sekalian itu panjang, ya. Tapi kisahnya bisa dihafal, ya, kisahnya bisa dihafal, ya, walaupun lafaznya tidak persis tetapi bisa dihafal. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Maka kitab yang pertama pembahasan kita adalah Kitabul Ikhlas. Di beberapa fikih, di beberapa kitab fikih, ya, atau kitab hadis itu kita temukan di bab pertama itu taharah, ya, kitab taharah. Dan itu tidak ada bedanya dengan kitab ikhlas, karena Kitabul Ikhlas juga itu taharah, kitab taharah. Bedanya kalau taharah di dalam fikih itu yang dimaksud adalah mensucikan badan, sedangkan Kitabul Ikhlas ini juga taharah, mensucikan hati. Jadi tazkiyatun nafs. Jadi sama Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam fikih taharah itu membahas tentang mensucikan badan, bagaimana kita bertayamum, berwudu, bebas dari najis dan hadas. Adapun al-ikhlas ini taharatu batiniyah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, ya, mensucikan dari dalam, yaitu hati, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi taharah terbagi dua, ya, yang zahiriyah dengan batiniyah. Zahiriyah adalah mensucikan dari segala hal-hal yang mendatangkan atau najis yang melekat pada badan dan tubuh kita. Sedangkan batiniyah yaitu bagaimana kita membersihkan dari sifat-sifat kotoran-kotoran kesyirikan, khurafat, bid'ah, syubhat, ya, itu semua bagaimana kita mensucikan hati kita dari yang kita sebutkan tadi, syirik, khurafat, syubhat, bid'ah, maksiat. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi at-targhibu fil ikhlasi was-sidqi wan niyatis sholihati. Ya, itu tema kita, yaitu anjuran kepada ikhlas, kejujuran dan niat yang baik. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk ikhlas, jujur beramal dan baik niatnya. Terkadang tiga makna ini, tiga istilah ini sama artinya. Niat yang baik tentunya yang dimaksud adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kejujuran artinya jujur beramal, artinya hanya lillahi ta'ala. Ikhlas artinya adalah memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Baik, saya bacakan dulu hadisnya baru kita jelaskan, ya. Saya besar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sahrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Faqala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbuqu aqablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabu syajarin yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an aghbuqa
Fakarihtu an agbuqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadayya antaziru istiqazahuma hatta baraqal fajru zada ba'du ruwati as-sabiyatu yatadagawna 'inda qadamayya fastaiqaza fashariba gabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahrati fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-akhar Allahumma kanat li ibnatu ammi kanat ahabbun nasi ilayya fa aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinina faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alayha qalat la uhillu laka an taqudda al-khatama illa bihaqqihi fataharrajtu min al-wuqu'i 'alayha fansaraftu 'anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfaraja as-sakhratu ghayra annahu la yastati'una al-khuruja minha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ats-tsalisu Allahumma inni istajartu ujra'a fa'ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu hatta kasurat minhu al-amwalu faja'ani ba'da hin qala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrik min al-ibil wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqala ya Abdullah la tastahzi bihi la tastahzi bi faqultu inni la astahzi'u bika fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Jadi tidak usah dihafal. Ya. Ini tidak usah dihafal Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah mudah dipahami maknanya, dan ini kisah yang sangat menarik. Ya, mungkin sering kita dengar ya kisahnya ini oleh para ustadz kita, biasanya di Ramadan seringkali kita jumpai, kita dengar. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian kenapa dikatakan radhiyallahu anhuma? Semoga keduanya mendapatkan atau semoga keduanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya siapa yang dimaksud? Sedangkan di sini hanya Abdullah. Yaitu kembali doa ini kepada Abdullah dengan bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyebutkan satu sahabat dan disandingkan dengan nama bapaknya dan bapaknya juga adalah sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Tetapi kalau kita sebutkan seorang sahabat bapaknya bukan sahabat, artinya orang kafir mungkin, maka kita cukup mengatakan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah ibnu Umar ini orang cerdas Bapak Ibu sekalian. Rasulullah diangkat menjadi nabi 2 tahun kemudian baru lahir. 2 tahun kemudian baru lahir. Berarti di umur Rasulullah 42 tahun atau masuk ke 43 tahun baru lahir. Tetapi dia masuk pada urutan kedua dari para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam, saya mendapatkan kalau tidak salah Abu Hurairah mengatakan, karena Abu Hurairah yang pertama, Abu Hurairah hafalannya itu sekitar 5.700-an hadis, sedangkan Abdullah ibnu Umar ini kalau nggak salah 5.200-an. Ya, dia nomor kedua. Tapi Abu Hurairah mengatakan, sekiranya saya tidak menulis maka saya dikalahkan oleh Abdullah ibnu Umar. Tidak sampai 5.000, kalau nggak saya salah kurang dari 3.000 ya. Abdullah ibnu Umar. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah periwayat hadis dari sahabat yang paling terbanyak. Dan Abu Hurairah wajar kalau banyak hafalan hadisnya.
Karena kalau kita bahasa kita sekarang ini, beliau adalah marbot masjidnya Masjid Nabawi. Rasulullah tinggal di Masjid Nabawi, yang tinggal di situ marbotnya kalau bahasa kita mungkin di sini Abu Hurairah. Jadi tidak pernah berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sudah dewasa. Abdullah ibnu Umar anak kecil, diangkat Rasulullah menjadi nabi, lahir 2 tahun kemudian. Jadi kapan menuntut ilmu? Masih lama. Dan itu bisa meriwayatkan hadis sekitar 2.700-an hadis. Kalau dilihat dari perkataan Abu Hurairah, sekiranya saya tidak menulis, maka saya dikalahkan hafalannya Abdullah ibnu Umar. Berarti bisa jadi Abdullah ibnu Umar tanpa menulis. Jadi kalau mendengar dari Rasulullah langsung dihafal. Termasuk hadis ini Bapak Ibu. Sami itu saya mendengar. Didengar dari Rasulullah kisah ini, langsung Abdullah ibnu Umar hafal. Ya. Abdullah ibnu Umar. Ya, beliau kecerdasannya. Dan hampir setiap perawi hadis dari sahabat yang banyak hafalan hadisnya itu adalah orang anak-anak di masa para sahabat. Bukan Abbas, bukan Umar bin Khattab, tapi anaknya. Bukan Ali bin Abi Thalib yang terbanyak. Ya, bukan kibarus sahabat, bukan sahabat senior, tetapi rata-rata ya, Rasulullah diangkat menjadi nabi baru mereka lahir. Aisyah istri Nabi yang paling termuda. Dan itu masuk pada urutan keempat penghafal hadis. Satu-satunya dari kalangan perempuan. Siapa lagi? Anas bin Malik. Urutan ketiga perawi hadis terbanyak. Dan itu ketika Rasulullah ke Madinah, itu baru berumur 10 tahun Anas bin Malik. Kemudian di Madinah Rasulullah hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun di Madinah. Berarti Anas bin Malik ketemu Rasulullah hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun. Tapi bisa meriwayatkan hadis sekitar 2.500 kalau nggak salah. Kalau Aisyah 2.200-an hadis. Ya. Setelah itu Abdullah ibnu Abbas. Anak-anak semua Bapak Ibu sekalian. Anaknya Abbas. Ya. Abdullah ibnu Abbas. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk dalam hadis, kita jelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum." Ada 3 orang yang bepergian dari umat sebelum kalian. Jadi masuknya sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Ya. Ada 3 orang yang keluar melakukan safar bepergian pada umat sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila ghar. Hingga mereka kemalaman dalam perjalanan sehingga harus bermalam di sebuah gua. Dalam hadis yang lain dikatakan fa asabahum matarun. Jadi kalau dalam hadis ini disebutkan kemalaman sehingga harus masuk ke gua. Dalam hadis yang lain disebutkan turun hujan sehingga harus masuk ke gua. Ya. Berapa orang, Pak? 4 atau 5? 3. Fadahaluhu, maka mereka pun masuk ke 3 orang ini ke gua itu. Fanhadara sahratu minal jabali, lalu tiba-tiba ada batu besar dari gunung jatuh ke bawah persis menutupi pintu gua. Pernah dengar ibu-ibu kisah ini? Ya, jadi kisah ini kisah yang sahih, tapi bukan di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh batu besar dari gunung menggulung ke bawah persis menutupi mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Faqalu fasaddat alaihimul ghar, menutupi gua tersebut. Faqalu, maka 3 orang ini mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sahra, sesungguhnya kalian ini tidak akan
batu yang tertutup ini tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari gua ini. Artinya tidak bisa kita keluar. Illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh yang pernah kalian lakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam keadaan sempit, ketika kita dalam keadaan susah, ya, sesak napas kita dengan musibah cobaan tersebut misalnya, tidak mampu kita, maka apa yang kita lakukan? Ingat-ingat mungkin ada amalan kita Bapak Ibu sekalian yang istimewa, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kalau amalan saya pada waktu itu betul-betul tercatat saya ikhlas murni lillahi ta'ala, maka dengan itu lepaskanlah aku dari musibah ini. Itu bisa menjadi tawassul kita Bapak Ibu sekalian. Karena tawassul terbagi dua, ada tawassul yang muharramah, ada tawassul yang mubah, yang boleh. Ada tawassul yang haram kita lakukan, ada yang tawassul yang dibolehkan. Salah satu tawassul yang dibolehkan adalah bertawassul dengan keimanan dan amal soleh kita sendiri, ya, dengan keimanan dan amal soleh kita, seperti yang akan kita sebutkan. Jadi kalian tidak akan terbebas keluar dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dari amal soleh yang pernah kalian lakukan. Faqala rajulun minhum, dari 3 orang ini satu diantaranya berdoa kepada Allah. Nah, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah tua renta. Kalau kabirani artinya ini sudah tua, ya, mungkin lansia Bapak Ibu sekalian. Saya dulu punya 2 orang tua yang sudah tua-tua, wa kuntu la aghbuku qablahuma ahlan wala malan. Kebiasaan saya memberikan kepada kedua orang tua saya tersebut sebelum tidur susu. Ya. Dulu saya sering memberikan kepada kedua orang tua saya susu sebelum saya mengurus keluarga saya, anak-anak, harta saya. Jadi sebelum sibuk dengan anak-anaknya, istrinya, keluarga kecilnya, dengan hartanya, gembalaannya, orang ini dia dahulukan dulu keperluan-keperluan orang tuanya. Ini bentuk ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sekarang terbalik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat hadis yang kedua, di ujung, di akhir hadis kedua, hadis arba'in, tanda-tanda hari kiamat adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang dulu melahirkan dia jadikan budak. Itu salah satu, ya, fadilah daripada hadis arba'in yang terakhir, tanda-tanda hari kiamat itu. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi Pak ya? Sudah terjadi. Memang tidak mengatakan Anda budak saya, pembantu saya, enggak. Tapi ketika datang orang tuanya ke rumahnya, bukan istrinya yang masak, tetapi orang tuanya yang nyapu, orang tuanya yang mengurus cucunya. Sampai ada yang mengatakan begini, ya, berani mengatakan, saya dapat ini, ada orang tua mungkin sudah merasakan capek Bapak Ibu sekalian bekerja di rumah anaknya, di rumah menantunya sendiri, mengatakan apa kepada anak menantunya? Dulu suamimu itu saya yang ngurus waktu kecil, ini anakmu saya lagi yang ngurus. Iya. Terkadang orang tua memang senang dengan bermain dengan anak-anak kita, cucunya. Tetapi jangan kelewat Bapak Ibu sekalian, semuanya 24 jam dikasihkan, sama-sama tidur dengan neneknya. Ya kan? Sekali-kali nggak ada masalah. Terkadang memang neneknya kasih, yang kakeknya yang minta, kasihkan dia. Tapi berikan batasan. Berikan batasan. Khawatir muncul perasaan ada di neneknya, ada di kakeknya, berarti kita sudah menjadikan seperti babysitternya. Nah, ini kan salah satu bentuk yang kita tidak sadari, ya, menjadikan orang tua yang dulu melahirkan kita jadikan budak, waliyadzubillah. Dulu katanya saya
Nah, ini kan tidak semua orang tua bisa ngomong seperti itu, tapi ada. Dulu katanya suamimu saya yang mengurus dia sampai dewasa, sampai bisa menjadi suamimu. Sekarang anaknya suamimu, saya juga yang ngurus. Ya, ini kalau sudah capek juga bisa. Orang tua ngomong seperti itu, Bapak sekalian. Jadi jangan tunggu orang tua kita ngomong seperti itu. Mertua kita ngomong seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang akan kita ceritakan ini adalah seorang yang soleh, tidak mengurus keluarga kecilnya maupun harta-hartanya, kecuali dia urus dulu orang tuanya. Nah, maka terjadi suatu ketika, fana abi talabu syajarin yauman. Suatu ketika saya harus ke hutan untuk mencari rumput untuk gembalaan saya. Ya, ke padang rumput untuk mencari makanan untuk kambing, domba, gembalaannya. Falam urih alaihima hatta nama. Dan saya belum kembali ke rumah sampai mereka sudah ketiduran duluan. Ya. Fahalaktu lahuma gabukahuma. Maka saya pun memeraskan untuk kedua orang tua saya itu susunya. Fawajadtuhuma naimain. Tapi saya sudah temukan mereka sudah tidur. Saya temukan mereka berdua sudah tidur. Bapak Ibu, saya tanya, kalau kita punya orang tua yang punya kesadaran seperti yang kita sebutkan tadi, setiap hari kita yang memberikan susu, makan, menyiapkan makan, minum untuk orang tua kita, tapi suatu ketika kita menemukan orang tua kita sudah tertidur, apa yang kita lakukan? Ya, kita tinggalkan atau kita tunggu? Kita tunggu, Pak. Pasti ditinggalkan, tak? Ditinggalkan, kan tidur nih. Tidur kita. Pasti bilang bangun pi lagi baru datang. Ya. Dan kita tidak menganggap itu suatu masalah. Ya kan tidur, Ji. Oke. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini? Saya temukan keduanya sudah tertidur. Wa karihtu an abqa qablahuma ahlan aw malan. Dan saya tetap tidak suka mendahului kedua orang tua saya dengan mengurus keluarga kecil saya, harta anak-anak saya. Saya tetap tidak suka. Padahal dia sudah tidak tidur, tidur. Saya tidak suka mendahului keluarga saya, istri, anak, harta-harta saya yang lain daripada kedua orang tua saya. Saya tidak suka itu. Bukan kebiasaan saya, katanya. Falabistu, maka saya pun tetap di sampingnya kedua orang tua saya itu. Wal qadahu ala yadayya, dan bejana atau cangkir gelas itu tetap di tangan saya. Padahal ini baru datang dari hutan. Capek enggak, Bapak Ibu? Capeknya sangat luar biasa. Terlambat datang ke rumah, berarti lama di luar. Sampai di rumah kedua orang tuanya sudah tidur. Pasti keluarganya membutuhkan juga dia. Istrinya, anaknya pasti membutuhkan suaminya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang ini, sang suami ini atau sang anak dari orang tua ini, saya tidak suka mendahulukan keluarga kecil saya, harta saya sebelum tetap orang tua saya dulu. Maka saya tetap di sampingnya kedua orang tua saya, menunggu dia bangun, dan tangan saya tetap memegang gelas susu itu. Antaziru istiqazahuma, saya tunggu sampai dia bangun. Kira-kira kapan bangunnya? Hatta barakal fajr, sampai fajar. Coba Bapak Ibu sekalian, sampai fajar. Tunggu. Ada yang melakukan seperti itu? Kurang atau tidak ada? Tidak ada. Ini Masya Allah. Iya. Di dalam riwayat dikatakan zada ba'dur ru'at. Sebagian perawi menambahkan wasabiyatu yatadagawna inda qadamayya. Anak-anaknya laki-laki ini itu sudah menangis-nangis, teriak-teriak di bawah kaki saya. Minta apa? Ya minta susu. Yang namanya anak kecil, kita membawa apa saja diminta.
Ini ada susu, secangkir susu untuk kedua orang tuanya yang sudah tidur. Diminta oleh anak-anaknya, mungkin teriak, menangis untuk hal yang lain, tapi orang ini tidak bergerak dari tempat duduknya, tempat tidurnya kedua orang tuanya, sampai kedua orang tuanya terbangun di pagi hari, subuh. Nah, di pagi hari, di subuh hari, fastaiqaza fasyariba ghabuqahuma. Di pagi hari pun, di subuh hari pun terbangun kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya itu pun meminum susunya yang diberikan oleh anaknya itu. Setelah itu anak laki-laki ini berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila saya lakukan itu betul-betul adalah mengharap ridhamu ya Allah, maka bebaskanlah kami dari gua ini. Famfarajat syai'an, maka jepitan batu tersebut meleset sedikit, bergeser sedikit. Tapi la yastati'unal khuruj, mereka bertiga belum bisa keluar dengan lubang kecil itu, belum bisa keluar dengan lubang kecil itu. Ya Bapak Ibu sekalian, satu kisah sudah selesai. Kan ada 3 orang yang harus membawa kisahnya masing-masing. Diterima doanya? Diterima. Jadi intinya tetap berdoa kepada Allah, tetapi melalui amal soleh kita. Kan gampang sebenarnya, pendek, tinggal minta kepada Allah, ya Allah, bebaskanlah kami dari gua ini. Tiba-tiba langsung geser? Mungkin tidak. Tapi karena dia berdoa dan didahului dengan tawassul amal solehnya, keikhlasannya beribadah pada waktu itu, maka ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan di awal tadi, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat-ingat ke belakang, ada amal soleh yang istimewa yang kita lakukan di saat kita sangat mepet membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya Allah yang bisa menolong kita. Maka ingat-ingat lalu minta kepada Allah. Lihat setelah itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah Allah akan menolong hambanya yang bertakwa. Ya, itu yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan berikutnya, qala al-akhar, orang yang kedua pun meminta, berdoa kepada Allah. Allahumma kana li ibnatu ammin. Nah, dengarkan kisah yang kedua, Pak. Dihafal kisahnya, Pak ya. Walaupun tidak persis lafaznya, yang penting sudah ada yang tergambar bahwa ada kisah seperti ini. Nah, orang yang kedua mengatakan, ya Allah, dulu saya mempunyai sepupu. Karena ahabban nas ilayya, sepupu saya itu adalah orang gadis yang paling aku cintai. Ya. Gadis yang paling aku cintai. Fa'aradtuha an nafsiha, sampai suatu saat saya ingin berhubungan dengannya, berhubungan badan, berzina. Waliyadzubillah. Ya. Jadi lain cerita dengan tadi. Sampai suatu ketika saya ingin menzinahinya. Famtana'at minni, sepupu perempuan saya itu melarang saya. Hatta alamat biha sanatu minas sinina faja'atni maratan ukhra. Sampai suatu ketika setahun kemudian berarti lama Bapak Ibu sekalian. Setahun kemudian terkena peceklik sepupu perempuannya itu. Apa itu peceklik? Ya, kesusahan, kesulitan harta, makanan. Tidak bisa lagi makan kecuali harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Maka tidak ada orang yang kira-kira menurut perempuan ini yang bisa membantu dia dari segi makanan tersebut, harta, kecuali sepupu laki-lakinya yang pernah menggoda dia. Maka datanglah setahun kemudian, di saat dia dalam keadaan susah, perempuan ini datang kepada sepupu laki-lakinya. Maka sepupu laki-laki yang bercerita sekarang ini, fa'ataituha isyrina, ketika sepupu perempuan saya yang saya cintai itu minta uang kepada saya kasih dia 120 dinar, 120 dinar emas. Tapi dengan syarat, kata laki-laki itu, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat kamu rela berhubungan denganku. Ya, ini
Paham Bapak Ibu? Fafa'alat, maka perempuan itu pun setuju. Setuju. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai kedua-duanya ini sudah mau melakukan dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi dia di suatu tempat yang hanya berdua, yang melihat dia hanya malaikat, syaitan dan Allah. Jin. Baik. Artinya manusia tidak ada lagi yang melihat dia dan mampu melakukannya kalau dia mau lakukan. Tapi perempuan ini kan tetap tidak mau. Keadaan yang memaksa dia sehingga harus menerima. Qalat, tetap ngelak perempuan ini, sepupunya. La uhillu laka an tahuddal khatama illa bihaqqihi. Wahai sepupu laki-lakiku, saya tidak menghalalkan untukmu. Artinya kamu boleh setubuhi saya, berhubungan dengan saya, tapi saya tidak halalkan. Paham maksudnya? Saya tidak ridho, saya cuma terpaksa. Maka dia katakan kalimat ini, la uhillu laka an tahuddal khatama illa bihaqqihi. Wahai sepupu laki-lakiku, saya tidak halalkan bagimu kamu membuka cincin saya kecuali pemiliknya. Paham maksudnya? Artinya keperawanannya tidak mau diberikan kecuali untuk suaminya. Maka kamu yang bukan suami saya tidak halal untukmu. Muncul rasa takutnya laki-laki ini. Takut. Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Maka saya pun merasa berdosa, merasa bersalah melakukan itu. Gemetaran, kalau dalam bahasa kita, gemetaran setelah mendapatkan kalimat itu. Saya tidak halalkan cincinku kamu buka kecuali pemiliknya. Maka dia gemetar dan merasa berdosa. Fansarabtu anha, maka saya pun meninggalkannya. Terjadi? Tidak terjadi. Tidak terjadi Bapak Ibu sekalian. Fansarabtu anha, maka saya pun meninggalkannya. Wahia ahabbun nasi ilayya, dan dia tetap orang yang paling aku cintai di antara gadis-gadis yang ada pada waktu itu dan tempat itu. Wa taraktu zahaba alladhi a'taituha, tapi saya tetap meninggalkan 120 dinar emas yang saya berikan kepadanya. Padahal tadi syaratnya 120 dinar boleh diambil perempuan itu kalau dia mau bersetubuh, berzina. Tapi tidak terjadi. Uang itu tetap diberikan untuk sepupu perempuannya dan tidak terjadi zina tersebut. Maka apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan doa yang sama. Apabila saya lakukan dengan hanya berharap ridho kepadamu, saya tinggalkan perempuan itu karena betul-betul karena rasa takut kepadamu, mengharap ridho kepadamu, saya berikan uang itu memang karena ikhlas kepadamu, ya Allah, maka keluarkanlah kami dari apa? Ya, kesulitan ini. Fanfarajatis sahratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka bergeser lagi batu besar itu namun belum bisa keluar. Belum bisa keluar Bapak Ibu sekalian. Saya percepat hadis ini ketiganya ya supaya tidak ngambang. Baik, wa qala tsalisu, dan orang yang ketiga mengatakan, Allahumma inni ista'jartu ujra'a. Ya Allah, saya dulu pernah menyewa beberapa pegawai, mempekerjakan beberapa pegawai. Fa'ataitu ma'ajrahum, maka setelah mereka bekerja saya pun menggaji mereka semua. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang yang belum saya gaji sampai hari itu. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, satu orang itu dari berapa orang, anggaplah 15 orang, 14 sudah saya gaji semua, sisa satu orang itu dia tinggalkan gajinya, tidak tahu kemana. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan gajinya dan pergi begitu saja. Fasammartu ajrahu, maka gajinya itu pun saya kembangbiakkan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak temukan orangnya, apa yang kita lakukan? Tidak usah media sendiri tidak ambil gajinya, tidak mau gitu. Ridho pasti itu. Nah, pastikan.
Ya, fasamartu ajrahu. Maka saya pun mengembangbiakkan gajinya itu. Hatta kasurat minal amwal, sampai bisa menghasilkan banyak harta dari gajinya. Mungkin anggaplah gajinya cuma 1 juta, 2 juta. Kemudian dia kembang biakan, misalnya dia beli gerobak bakso misalnya, ya kalau sekarang, kemudian jualan bakso, kemudian baksonya itu sudah kalau hartanya sekarang itu bisa membuat rumah dan seterusnya, karena lama baru datang lagi. Sampai hartanya sudah banyak dari gajinya itu. Faja'ani ba'dahin. Ya. Kemudian suatu ketika datang kepadaku. Nah, padahal gajinya sudah berkembang biak. Sudah ada yang menjadi hewan, sudah ada menjadi kebun, sudah ada yang menjadi emas. Tiba-tiba suatu saat datang kemudian. Lalu apa yang dia lakukan datang? Ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, berikan gajiku yang dulu. Ya. Kasihkan kak gajiku. Ya. Dikasihkan enggak kira-kira? Faqultu lahu, maka saya pun mengatakan kepadanya, kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat ini sejauh mata memandang di sekelilingmu itu semua adalah gajimu. Coba. Mungkin kalau kita ya kasihkan aja yang dulu 1 juta, kasih 1 juta. Ya. Kullu ma tara min ajrika, semua yang kamu lihat ini adalah gajimu. Minal ibil, apa itu ibil? Ada onta, ada bakor, ada sapi, ada ghanam, ada domba, ada rokik, ada budak yang mengembala. Jadi sampai pengembala itu milikmu. Coba Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi semua binatang-binatang ini sampai yang mengembalakan binatang ini adalah gajimu semua. Faqala, maka orang itu pun mengatakan, ya Abdullah tastahzi bi, jangan kamu remehkan saya, jangan kamu main-main kepada saya, jangan mengejek saya, katanya. Faqultu, maka saya pun mengatakan, inilah astahzi'u bika, saya tidak mengejekmu, tidak bermain-main kepadamu. Fa'ahazahu kullahu, maka laki-laki itu pun mengambil semua hartanya itu. Dia ambil ontanya, dia ambil sapinya, dia ambil dombanya, dia ambil pengembalanya, dia bawa semua pulang. Seharusnya kalau dia baik juga, dia akan kasih kepada itu. Ya minimal gajinya juga. Atau minimal dia ambil gajinya saja. Atau dibagi 2 misalnya. Ya. Tapi tidak, diambil semua. Ya. Jadi yang mana yang tahu diri di sini? Yang pertama, ya, yang menggaji. Fastaqahu, digiring semua, diambil. Falam yatruk minhu syai'an, tidak satu pun yang ditinggalkan. Maka berdoalah orang ketiga ini, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau saya lakukan itu, ya, apa yang saya lakukan ini benar-benar ikhlas, hanya mencari ridhamu ya Allah, maka keluarkan kami dari tempat ini. Maka bergeserlah batu itu sampai mereka ternyata bisa keluar. Keluarlah mereka bertiga, kemudian mereka meninggalkan goa itu. Aneh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi 3 kisah tadi sangat menginspirasi kita Bapak Ibu sekalian untuk banyak beramal soleh. Ada banyak faedah yang insya Allah akan kita jelaskan. Intinya adalah kita dimotivasi dari kisah ini untuk beramal soleh yang banyak. Ternyata manfaatnya sebelum akhirat itu Allah akan memberikan pertolongan di dunia dengan amal soleh kita. Yang kedua dari kisah tadi, ya khususnya yang terakhir, menjaga amanah orang. Yang kedua tadi, walaupun kita sudah terjatuh dalam dosa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketika sudah jatuh ke dosa, kemudian kita sempat sadar, tapi kita mengatakan terlanjur nih. Kalau laki-laki tadi kan tidak terlanjur nih Pak Ibu, ditinggalkan perempuan itu dan tidak jadi dilakukan. Nah Bapak Ibu sekalian, cukup memotivasi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan manfaat kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
kita baru saja mendengarkan penjelasan untuk hadis yang pertama, yaitu mengenai bab ikhlas. Mungkin masih ada waktu sedikit, mungkin ada dari Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan bagi yang mau bertanya, jika ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya sedikit, Ustaz. Ya. Apakah kisah seperti ini juga disebut dengan kisah Israiliyat atau seperti apa? Ya. Jawabannya sahih. Ya, kisah yang seperti ini dikatakan sebagai kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Kalau tidak ada yang bertanya, saya jawab pertanyaan yang kemarin. Ya, ada pertanyaan Bapak hadir ya? Iya, tentang apa itu kemarin? Iya, tentang dalilnya. Ya, saya cari jalan pintas menuju surga, katanya. Ketika istri mengizinkan suaminya kawin lagi, apakah ada dalilnya? Iya, saya cari, betul-betul saya cari Bapak Ibu sekalian. Secara lafaz, ya memang tidak ada. Ya, tidak ada ganjaran-ganjaran tertentu, keutamaan-keutamaan tertentu. Ya, bagi seorang istri yang mengizinkan suaminya untuk menikah. Tetapi yang menjadi jalannya menuju ke surga adalah ketika sang istri tetap taat kepada suaminya. Yang kedua, bersabar dengan keadaannya yang baru. Nah, ketika dia tetap taat kepada suaminya, ketika menjadi istri yang suaminya memiliki lebih dari dirinya, artinya lebih dari satu istri, 2, 3, dan 4 misalnya, kemudian dia tetap taat seperti sebelumnya, lalu dia bersabar dengan keadaannya tersebut, maka itulah jalannya menuju ke surga. Ya, ketaatan tersebut, kesabarannya. Jadi kesabarannya bukan mengizinkannya. Ya, bukan mengizinkannya. Kalau mengizinkan Bapak Ibu sekalian, tapi setelah itu tidak mampu bersabar, itu bukan ke surga jalannya. Izinkan kita, izinkan menikah suaminya, tetapi setelah itu ya tidak terjadi di rumahnya kebahagiaan, kecuali pasti pertengkaran. Disebabkan, setelah itu apa yang dikatakan suami? Kamu yang izinkan. Jadi yang terjadi bukan kebahagiaan, justru pertengkaran. Bukan itu yang diharapkan Bapak Ibu sekalian dari pernikahan. Pernikahan itu adalah itu tadi, mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Ada yang mempeleseting ini, mengatakan berarti 3 Ustadz ya, ada namanya sakinah, ada namanya mawaddah, ada namanya sirahmah. Ya, saya mencari makin 3 orang itu, kayaknya sudah tua semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.